Iya, selamat malam Mbak Audrey. Selamat malam kepada seluruh smart listeners. Mohon maaf nih masih di jalan, nggak apa-apa ya. It's okay, Mas Ryan. Ini kayaknya jalanan agak macet ya karena besok libur mungkin. Jadi Iya, mungkin pulangnya terhitung agak ada. tertunda. Hah? Iya, iya, terhitung tanggal merah, ada Ya. pilkada, lalu juga macet karena hujan ya Oke, di Jakarta kan. yes, yes. Jadi saya atau Tangerang sih kering ya, tapi Jakartanya kan basah. Jadi ya Betul. lumayan ya, jadi double lah. Kalau udah sore hari plus yang namanya hujan, kalau Jakarta ya kita udah tahu itu combo menakutkan dan besoknya adalah tanggal merah. Oh, itu lebih Betul. menakutkan lagi. Tapi apakah lebih menakutkan dari penipuan keuangan yang hadir di sekitar kita? Nanti kita akan bahas, Mas Ryan. Tapi Siap, baik. sebelumnya kita mau cek dulu kondisi market Ya, 1 minggu ke belakang. Seperti apa, Mas Ryan? Silakan. 1 minggu ya. Hari Yes. ini sih kita terkoreksi lumayan ya, hampir Hmm. 1% ya, 0,93 indeks harga saham gabungan. Dalam 1 minggu itu sebenarnya kita mengawali minggu yang cukup baik ya. Kalau saya Mhm. lihat kita sudah mengalami penguatan daripada kondisi minggu lalu. Oke. Tapi kalau kita coba perhatikan hal yang menarik di sini, menurut saya ingat nggak ya waktu kemarin saya sempat bicara bahwa data 1 bulan kita ini dalam tren yang terus melemah loh, kan saya bilang gitu ya. Ya. Nah, ternyata ini di dalam posisi 2 minggu terakhir kita berhasil membuat penguatan dalam fase yang rendah. Jadi sepertinya ini ada satu harapan bahwa ada perbaikan kinerja mungkin ya. Yes. Karena ini sudah mau akhir tahun, maka ada yang namanya kondisi Santarelli. Biasanya tuh yang ditunggu-tunggu tuh kenaikan pasar akibat menuju akhir tahun seperti itu. Nah, Oke. ini kalau dilihat dari skenario-nya sudah akhir November, maka kemungkinan besar skenario yang akan dipilih ini adalah penguatan sampai dengan akhir tahun. Ini kelihatannya seperti itu. Nah, Hmm. yang satu lagi yang perlu kita dapat perhatian itu adalah dari sudut pandang currency ya. Kita ini melemah melemah pelan-pelan terkait dengan US dollar ya. Nah, ini juga sejalan bahwa harga emas mengalami koreksi ya. Jadi terasa bahwa ada penguatan yang cukup boleh dibilang kalau dolarnya menguat tapi emas melemah ini adalah kondisi bahwa memang adanya optimisme terhadap kondisi Amerika lah boleh dibilang Oke. seperti itu. Kira-kira seperti itu sih kalau dari oh ya satu lagi ya mungkin ya Mbak Ya. Audrey ya dari kripto ya. Yes. Jadi setelah membuat pecah rekor terus-menerus dan semua orang tunggu-tunggu di 100.000 Bitcoin, ini ternyata pada 2 hari terakhir ya, lebih tepatnya itu sudah mulai membuat fase koreksi ya. Di sini kita lihat bahwa Bitcoin hari ini juga turun cukup dalam ya, Oke. sampai dengan di level 92.480-an per sekarang gitu. Dan ini sudah mulai meninggalkan titik 95.500 atau 95.600-an yang kemarin gitu. Jadi ini sepertinya akan ada koreksi yang kalau kita proyeksikan ya bisa saja dia akan menguji bisa jadi ke 87.000 loh gitu ya. Jadi Oh. buat yang tiba-tiba panic button, tiba-tiba pencet, better mesti pelan-pelan lihat Bitcoin-nya karena Bitcoin itu kalau naik dan turun kan kencang sekali ya. Betul. Seperti itu, ya. Oke, itu dia sedikit informasi terkait dengan market. Small listeners beragam ya, tapi semoga sampai dengan akhir tahun memberikan efek yang baik juga ya untuk perekonomian kita dan juga mungkin untuk portofolio kita. Nah, Mas Ryan, hari ini kita membahas terkait dengan penipuan keuangan ya, yang kita tahu mungkin Tren banyak penipuan ya. ya, betul, banyak banget ya kayaknya mungkin dari sisi apa ya, keamanan, terus juga mungkin double data dan lain sebagainya yang mungkin menakutkan juga untuk kita. Jadi kita juga harus berhati-hati. So, mungkin boleh di-share apa aja sih sebenarnya, Mas? Mungkin boleh bahas satu dulu kali ya, Ya, Mas ya, sebelum kita break. Silakan. kalau sebelum kita bahas modeling-modelingnya, mungkin Mhm. sebenarnya yang namanya kejahatan itu terjadi pada dua hal yang paling memungkinkan ya. Oke. Yaitu data kita dicuri, Mhm. ya, atau kita secara tidak sadar menyerahkan. Oke. Jadi ada dua poinnya gitu. Ya. Ada yang dicuri pencurian data, maka kalau misalnya pencurian data misalnya akan berlindung dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Nah, yang repot ini kalau kita secara sadar nggak sadar tuh menyerahkan gitu loh. Hmm. Nah, kenapa? Nah, itu sebenarnya seperti apa yang dikemukakan oleh Mbak Udri tadi di awal Oke. bahwa kecepatan dan kecanggihan percepatan teknologi ya dengan berbagai macam kenapa sampai teknologi ada di handphone kita. Nah, ini kan membuat banyak orang yang ya mohon maaf ya
handphonenya lebih smart loh daripada orangnya, jangan-jangan. Betul. Loh, kok bisa dikatakan seperti itu? Karena apa? Saking saking kita itu menyerahkan kepada kecerdasan handphone kita, Mhm. dipencet pun kita tidak baca. Ya, ya. Nah, tanpa sadar kita serahkan sesuatu ketika kita pencet akses itu. Nah, jadi tren itu sebenarnya selalu berujung kepada dua ini. Nah, kalau yang repot adalah yang ketidaksadaran kita tidak sadar menyerahkan apa yang kita miliki. Mhm. Nah, makanya tiba-tiba membuka rekening dan kaget hilang 40 juta kan, itu tuh ada tuh cerita-cerita yang seperti itu. Nah, Ya. itu kenapa kejadian begitu? Dan menurut saya nggak serta-merta dicuri, tapi adalah kita secara tidak sadar ngasih sesuatu dari nomor kita, dari kode sesuatu yang muncul di layar kita, itu kita serahkan di situ. Nah, itu memang ada tipu daya lah di situ ya, yang dilakukan oleh para penipu ini untuk membuat kita ya menyerahkan. Inilah yang akan kita coba bahas di hari ini. Oke, jadi ada dua tipe ya, small listeners. Nanti kita akan cek bagaimana skema-skema yang muncul di tengah masyarakat mungkin setahun ke belakang ya, mumpung ini masih 1 bulan menuju akhir tahun, mungkin kita bisa review jangan-jangan kita menjadi salah satu korban atau kita justru membagikan ya hal-hal yang akhirnya memicu oknum-oknum di luaran sana untuk melakukan kejahatan. Kita akan bahas setelah yang satu ini, modus penipuan-penipuan khususnya dari financial ya yang berseliweran di sekitar kita yang ternyata sangat smooth banget nih ya caranya Mas Ryan, dan bahkan kita merasa ini adalah Ya. apa ya, sosok yang memang cukup kredibel ya, mungkin menghubungi, mengkontak kita dan mungkin memperdaya kita. Seperti apa sih Mas? Mungkin bahas sedikit trennya ya dari mungkin masa yang sebelumnya sampai mungkin di tahun Ya. ini seperti apa Mas? Saya coba share yang 2 minggu terakhir ini ramai di sosial media ya, Oke. yaitu adalah mengenai penipuan pembayaran dengan menggunakan kris. Ya. Ya, jadi penipuan pembayaran kris itu yang dinarasikan melalui satu podcast ya. Itu ada sebuah kris yang di-scan untuk bayar. Ternyata bukannya bayar secara langsung, tapi banyak hal yang dia minta di luar dari hal yang umum kita harus kasih ya. Nah, mestinya sih sebenarnya kalau kita dalam keadaan yang sadar mau membayar, kita kan udah beberapa kali dong bayar pakai kris ya. Biasanya yang akan diminta itu kan cuma misalnya adalah mungkin akses fingerprint ya kan. Betul. Karena kita sudah memberikan otorisasi pada fingerprint ya. Ataupun kita diminta untuk masukkan password or PIN gitu ya. Seperti itu. Tapi ini jadi terbalik gitu. Dia begitu di-scan, tiba-tiba udah habis minta PIN, diminta username, diminta tanggal lahir, dan diminta terus gitu yang memang nggak umum. Seolah-olah mungkin halaman websitenya ataupun halaman yang tampil di depan layar itu ya masih mengikuti warna corporate color dari bank yang bersangkutan. Oke. Mungkin kalau misalnya kita paid by apa gitu ya, warnanya abu-abu ya abu-abu terus gitu ya, dengan window-nya yang mirip. Itu sebenarnya strateginya yang dikenal dalam bahasa teknik untuk bicara mengenai hacking or cracking dan apapun lah ya, kejahatan-kejahatan itu ya itu disebut dengan phishing. Oke. Jadi itu mengaburkan dari web aslinya. Sebenarnya kris itu kan hanya memberikan sebuah kode untuk dilakukan pay kan, dilakukan bayar. Ini justru malah hal yang lain. Nah itu kita masih curiga gitu kalau ternyata arahnya ke sana. Oke. Misalnya seperti itu ya. Nah lalu kalau selanjutnya itu yang kita juga mungkin tidak aware, ketika kita scan sesuatu untuk bayar, kita masih tanya ulang kepada orang yang kita bayar dengan kris tersebut. Yes. Betul nama merchantnya ini. Ini benar nggak nama merchant mau? Untuk validasi. Betul. Kan pernah terjadi itu adalah di kotak-kotak amal diganti sama krisnya dia toh. Iya, betul Mas. Lah ini kan memang ya. itu namanya nilep sebenarnya sih ya. Nah tapi ya tetap itu kan ya kejahatan lah, boleh dibilang kejadian penipuan dan seperti itu. Jadi ketika kita kembali lagi yang poin ke-1 itu sebenarnya adalah kita lagi diambilin data untuk banyak hal. Nah kalau mulai begitu aneh seperti itu, nah itu sih kita sesegera mungkin aja kalau di luar dari kebiasaan umum yang terjadi atas metode flow pembayaran, maka ya sudah jangan. Atau once kita akses tiba-tiba meminta hal yang berlebihan, yaitu meminta akses data
meminta akses kepada handphone kita. Tiba-tiba meminta akses phonebook lah, minta akses telepon lah, minta akses messaging lah. Lah, kan saya bayar ya. Kalau saya bayar, kenapa diminta semua akses kepada handphone saya? Betul. Nah, itu juga harus kita hindari. Jadi kalau sesuatu yang di luar dari kondisi yang umumnya gitu ya, yang di luar kok kayaknya kemarin nggak begini nih, apa iya nih upgrade, mending keluar dulu dari tempat itu. Oke. Iya dong, kan nggak ada urgent harus detik itu juga kebayar kan. Ya, memang lebih baik terlambat bayar 1-2 menit daripada kita akhirnya jebol semua data dan dimonitor di ujung sana, akhirnya malah bisa mengakses semua data keuangan plus rekening plus isinya plus inilah itu udah gitu loh. Memang sudah banyak proteksi yang dilakukan. Setiap aplikasi keuangan, uang elektronik, mobile banking ya, aplikasi-aplikasi perbankan itu sudah membuat proteksinya masing-masing. Tapi ya kembali, kadang-kadang contoh ya, salah satu bank itu mobile bankingnya, kalau aplikasi dia diinstal, maka yang namanya nomor handphone itu harus ada di SIM 1. Oke, Ya, kalau tidak di SIM 1, ya maka secara otomatis dia akan tidak bisa melakukan otorisasi. Nah, kalau seperti itu sepertinya kan oke dong, secure dong. betul. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menghadirkan nomor handphone dan PIN dan segala-galanya, dia tidak bisa mengakses internet bankingnya, mobile bankingnya. Tapi di satu sisi banyak yang teriak, loh kenapa saya kan pakai handphone yang terpisah? Loh kan saya maunya adalah nomor saya yang saya gunakan sehari-hari dengan OTP saya berbeda. Wah ya jadi muncul masalah baru gitu kan. Oke. Nah jadi hal seperti itu ya pasti akan kita temui dengan setiap aplikasi itu akan ada keunggulan dan kelemahan. Yang kita harus kenali itu kelemahan aplikasi yang kita pakai untuk bayar itu apa. Nah itu ya tapi ya susah ya kalau cuma punya satu ya apa iya apa kok tahu kelemahannya apa kan Betul. nggak mungkin ya. Nah, juga tipsnya adalah kadang-kadang ada juga yang mungkin krisnya itu bisa tanpa mengakses masuk ke dalam aplikasi keuangan. Ya, Dia ada di depan. langsung. Jadi aplikasi bayar itu ada di depan. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu karena kan semakin sedikit kita bisa membuka akses kita punya data secara total, itu akan juga membuat semakin sedikit informasi yang mungkin bisa kita expose kan seperti itu. Jadi memang hari ini tantangan itu satu datang dari pengembang aplikasinya sendiri yang benar. Oke. Yang kedua ya harus dari kita. Intinya adalah kalau tiba-tiba nggak seperti kemarin atau baru dua jam yang lalu kita pakai, ini sudah alert apaan ya begini gitu. Yes. Ya, itu kira-kira. Oke, ya ini yang cukup viral ya dan banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi karena ketidaksadaran kita dalam proses apa ya bertransaksi ya Mas Ryan ya. Cuman adakah case-case lain yang mungkin tadi ya seperti Mas Ryan katakan mungkin ini kan karena ketidaksadaran kita ya, tapi adakah hal-hal lain yang mungkin ya memang kejebak aja gitu Mas Ryan? Sebenarnya kan yang paling repot juga itu kan kalau kita kasih itu loh data-data kita akses foto dan lain sebagainya pada handphone ya. Ya. Itu kan sebenarnya bisa saja dia mencari hal lain yang dia bisa curi kan. Oke. Ya, nah tadi juga sebenarnya saya mau coba lebih jauh ya gitu ya, elaborate lebih jauh bahwa ketika kita mendapatkan masalah ini misalnya baru satu yang QR atau kris ya. Terus kita bilang, ya udah kalau gitu kita jangan pakai kris lagi, bukan, jangan begitu cara penyelesaiannya, itu namanya kemunduran diri. Oke. Jadi bukannya begitu cara berpikirnya, justru cara berpikirnya adalah kris ini memang sudah dibuat, sudah dilakukan dan menjadi best practice di Indonesia. Itu adalah sesuatu hal percepatan yang sebenarnya nggak tahu kalau ternyata nggak pandemi apa iya kris itu akan terpakai seperti itu, saya nggak tahu deh. Tapi yang jelas waktu saya tahun 2016 ke Cina waktu itu, saya terkagum-kagum loh. Wih, hebat ya. Abang-abang jual buah dibayarnya pakai kris. Pakai kris, pakai QR loh. Yeah. Semuanya. Nah, itu saya merasa bahwa saya berpikir pada hari itu waktu saya ke Cina, kapan ya negara gue tercinta begini ya? Oke banget gitu kan. Lah, jangan sampai kejadian saat ini tuh malah jadi, oh kalau gitu saya jangan pakai kris ya. Waduh buset. Nanti kita udah tertinggal malah tambah, bukan ketinggalan lagi, nggak jalan di tempat malah mundur. Betul, oke. Ya, jadi mungkin yang pertama itu
ya poinnya adalah ini yang baru lagi rame lah gitu. Tapi narasinya yang ada di viral itu lebih menakutkan buat saya daripada penipuannya sendiri. Oh ya, Hmm. Kris tidak aman. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. jangan pakai Kris. Ini Betul. bukan bicara saya endorse Bank Indonesia ya, tapi menurut saya begini. Sebenarnya transaksi apa sih yang aman? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya beresiko ya sebenarnya. Betul. Jadi kalau berhenti dengan cara, oh ya kalau taraf nggak aman jangan dipakai. Waduh, Hmm. mau yang sampai kapan cara pikiran begitu? Yes. Dulu internet banking begitu juga. Mhm. Iya kan? Terus SMS banking. Terus mau pakai apa? Mau datang ke bank? Ya, Uang palsu ancamannya. Sama. Ayo gimana betul, dong? betul. ATM nggak keluar. Ya. ATM-nya ditahan. Diganjel sama orang, diambil, dipencet PIN-nya, dia udah ngintip, kartunya diambil, dia colok ATM-nya. Sama ada risiko kok. Mhm. Gitu. Jadi saya berharap yang poin pertama karena yang lagi rame ini ya saya coba untuk beritahukan ya ini adalah poin yang sebenarnya terjadi di dalam hal yang lain kok. Ketika kita buka email juga ada phishing yang kayak begitu. Ya. Bukan terjadi hanya pada PR saja gitu. Iya, iya, iya. Jadi narasi untuk ataupun gerakan untuk tidak memakai QR nih salah besar juga ya. Jadi sebenarnya yang harus ditambahkan adalah kesadaran kita ya Mas ya dalam bertransaksi dan juga lebih berhati-hati seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Harus kita sadari dan harus kita waspadai. Silakan Mas Ryan. Ya, oke, ya, baik. Saya udah lebih Sama kondusif ya. nih. Oke. Oke, jadi sebenarnya suatu hal yang paling sering tuh di sekitar kita berdasarkan data itu kita sekarang lebih sering membuka sosial media sebagai aneka aneka apa ya, boleh dibilang ya, aneka informasi lah boleh dibilang ya. Kita suka mendapatkan informasi karena ada teman yang berbagi dan juga beberapa tempat yang kita percaya. Tapi kan pada akhirnya juga ada iklan-iklan ya di situ ya. Betul. Nah, iklan-iklan ini beberapa itu trennya adalah suka dapat dari nama-nama influencer-influencer tenar dengan di keuangan ya. So, mungkin nggak artis lah, tapi lebih kepada influencer keuangan. Saya pun pernah mendapatkan atas diri saya sendiri ngiklanin di situ Oke. penawaran mengenai ya apalah sebuah penawaran belajar investasi ya mengenai tren-tren keuangan lalu diarahkanlah masuk ke WhatsApp gitu. Nah, di poin ini kita break dulu. Di sini adalah penipuannya adalah saya tidak pernah beriklan. Dan yang lebih mesti dipertanyakan terkait dengan kepada Instagram dan Facebook ya. Itu kenapa iklan itu bisa tampil dan lolos. Betul. Itu adalah hal yang perlu kita pertanyakan sebenarnya. Saya sudah sempat appeal juga, tapi sayang sekali ya ini tidak digubris gitu. Nah, ini kan berarti ada menyalahi peraturan di sana bagaimana dia bisa melegalkan suatu iklan seperti ini. Nah, ini berseliweran di sekitar kita. Okay. Kemarin saya juga menjadi pembicara di Perpustakaan Nasional. Saya turun dari panggung. Nah, langsung dia kasih lihat, Mas, saya udah ikut loh. Mbak, itu bukan saya loh. Ini bukan Mas ya? Gitu. Nah, itu caranya dia bawa dari sosial media, bilang adalah sosok-sosok orang ya, yang mungkin cukup terkenal di keuangan, diajak masuk ke WhatsApp gitu ya. Nanti dari WhatsApp itu dia bilang, oh saya adalah profesor apa, ingin mengajarkan kamu untuk bisa investasi. Saya adalah teman dan rekan dari Ryan Filbert yang direkomendasikan oleh beliau. Join ke grup ya, gitu. Masuklah ke grup. Di dalam grup itu benar, dia ngajarin mengenai segala macam kaidah investasi yang memang trennya sadatnya seperti itu. Akhirnya saya juga ikut ke grupnya, saya pelajari ya. Dari awal saya ikuti, itu kurang lebih dari bulan Mei ya. Semuanya jelas ya, diajarinya bener lah. Dan memang market pada saat itu bergerak seperti itu. Lalu mulai 2 bulan terakhir itu dia bilang, wah saya mulai ngajarin hal yang kan sudah teman-teman ini semua sudah naik level ya. Saya ajarin kamu untuk melakukan transaksi di kripto gimana. Nah Bitcoin bla 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 bla. Oh dia mulai jualan nih, mau jualan yang lain kan gitu kan. Diarahkanlah ke grup lain gitu. Jadi dia dari grup dibuang ke grup, dia selalu begitu cara mainnya tadi kemarin saya perhatikan ya. Dibawa ke grup, nah di situ dia cerita banyak mengenai Bitcoin. Lalu dia bilang, wah saya ini jago sekali dalam trading di Bitcoin loh. Ini teman-teman semua mau nggak untuk ikut? Nah untuk ikut dia kasihlah pembukaan di
exchange lah kan. Kalau kita mau trading kripto kan kita harus dari exchange kan. Dimana exchange itu dia bilang ini hebat sekali loh, exchange ini terdaftar dengan regulasinya ada di mana-mana gitu. Bahkan sampai menulis regulasi SEC, dikasih websitenya, di mana websitenya juga buru-buru mirip dengan SEC ya, tapi bisa dapat nama SEC-nya aja. Jadi dia juga sama sebenarnya membuat sebuah duplicate looks like lah, boleh dibilang, untuk sebuah website gitu. Ya itu tidak terdaftar exchange-nya. Saya juga coba lihat, perhatikan. Nah, di situ yang menarik adalah dia kasih beberapa rekomendasi trading. Tapi saya yakin di dalam grup itu banyakkan orang palsunya lah, orang-orangnya dia juga ya. Membuat, oh hebat sekali ya Prof, strateginya berhasil, saya sekian persen cuan. Wah, dikasih gambar screenshotnya ya. Dari screenshot itu dia ajak kita untuk buka exchange tersebut, di mana exchange tersebut ya tidak terdaftar. Dan exchange tersebut sebenarnya di akhirnya saya tahu bahwa dia itu merekomendasikan akhirnya adalah koin-koin yang pair yang tidak terdaftar. Jadi yang kemarin itu misalnya kalau ada BTC kan terdaftar dong ya. Ini ada koin yang kita sendiri nggak tahu apa. Saya sampai cek di CoinMarketCap, saya cari di Google, saya cari di mana-mana nggak. Berarti itu adalah koin bikinan dia sama neneknya dia kali. Oke. Gitu. Nah itu dibikin gitu. Nah itu kan berarti dia melakukan manipulasi pasar, manipulasi bukan pasar ya, pasarnya dia gimana manipulasi ya. Dia manipulasi itu untuk kita setor kripto ya kan. Dia misalnya nih 1-2 kali dia kan kasih nih untuk trading. Ya namanya dia bilang kripto ini mau naik, baik ya otomatis dia yang nyuruh, dia yang mencet naiknya ya pasti naik dong, bener nggak? Betul. Nah nanti skemanya selanjutnya itu dia akan bikin kemungkinannya kan satu titik dia akan buat loss total, sehingga uang kita ya bablas, lenyap ya kan, ngelawan dia punya cerita yang kita suruh ikut kan, namanya kita emang digeret kambing gitu kan. Atau yang kedua dia trading untung-untung terus, nanti pas mau di withdraw ya udah kalau kecil sekali biar yakin dikasih tarik, tapi kalau misalnya enggak, apa yang terjadi? Ya udah dia harus bayar pajak lah, inilah itulah ya, berakhir lagi dengan skema penipuan kripto di mana-mana ya terjadi kayak begitu gitu. Jadi dan repotnya adalah dari bulan 5 sekarang bulan berapa? Bulan 11. Ya. Sabar super loh penipunya. Betul. Panjang ya waktunya ya. Ya, ini benar-benar melibatkan satu sosial media, Instagram, Facebook. Halo yang kerja di Instagram, Facebook, yang ada di Indonesia, tolong ginian jadi perhatian. Ini merugikan masyarakat. Ya, jangan terima duit iklan tapi nggak tahu ujungnya kemana. Betul. Lalu yang kedua dibawa lagi ke WhatsApp. WhatsApp juga punyanya siapa? Ayo ya, pikirkan sendiri jawabannya. Di situ kita masukin ke grup ya. Terusnya jalan seperti ini ya, itu akhirnya ya salah kita udah nyampe sana juga gitu. Karena ya kita ikut, kita nggak ngecek, kita nggak paham mengenai exchange, tapi dia bawa tuh dengan sabar tuh benar-benar dalam waktu berapa bulan, 6 bulan ya. Ini penipuan yang sangat sabar saya. Terus dia bingung kali ya, saya nggak pernah top up segala macam gitu kan. Saya kan pakai WhatsApp, saya sengaja nih saya pinjam untuk teman saya kan yang udah, ya pinjam dong WhatsApp, saya pengen liatin ya kan. Ya WhatsApp lah gitu. Kok udah lama ngikut, kenapa nggak pernah top up ya? Nggak punya duit saya, boleh saya pinjam nggak duitnya? Oh kita nggak pinjemin duit. Oh iya saya pengen pinjam duit, saya bilang. Soalnya saya ngeliat kayaknya menarik tapi enggak, mungkin dia bingung ya. Ntar kapan-kapan kalau ada uang, saya pengen ikutin terus, saya pengen tahu sampai kapan. Betul. Tapi per detik ini pun masih melakukan loh, ngeri sekali. Panjang dan sabar ya. Iya, mau dikasih nama grupnya nggak? Saya kasih tahu nih ntar. Nih. No, iya nih. Boleh Mas. Nggak mungkin dong saya disomasi sama yang nipu, kan orang gila. Itu nama profesornya adalah Profesor Setiawan Santoso. Halo Pak Profesor Setiawan Santoso, kamu nipu loh. Terus habis itu nama grupnya itu adalah Klub Peningkatan Kekayaan. Nama perusahaannya Akademi Manajemen Investasi Horizon. Nah, kalau ternyata Anda adalah orang yang benar, Pak, tolong ini buat klarifikasi karena nama Anda digunakan dan Anda trading di kripto-kripto yang memang tidak ada di dunia ini. Saya pengen tahu juga kripto apa. Dan exchange itu, nama exchange-nya adalah Leeds, LEDXS. Jadi itu dia di Play Store, dia daftar, betul, tapi itu tidak bilang sebagai crypto exchange. Oh, terdaftarnya bukan, ya. Bukan. Nah, terus habis itu sempat dia mungkin kena take down karena Play Store sadar kan. Dia ganti lagi alamat baru. Dia bilang karena peningkatan minat tuh, saya berikan
link baru sih, bisa aja bohongnya. Memang ya, ada aja akal-akalan. Oh ya, berapa Mas yang ada ataupun tergabung di dalam situ Mas? Berapa orang? Dalamnya ya 62 tuh. Wah, lumayan juga ya. Ya, nih hati-hati ya. Saya sengaja nggak bunyi karena saya pengen dengerin terus sampai mana ini bakal ditutup, dan nggak tutup berarti akan selalu mancing korban baru. Betul. Tuh, namanya leads tuh nomornya tuh, nomor antah berantah tuh. Ya, kalau exchange dari luar negeri nggak bisa ya, tetap ilegal. Kayak yang bisa namanya adalah pedagang aset kripto yang ada di Indonesia yang terdaftar sekarang diawasi Bapepti, mulai Januari diawasi OJK. Betul. Wah. Ya. Jadi buat yang namanya dicatut nih, siapa ini namanya nih, Om Ganteng satu nih, coba nih lihat dulu nih. Coba nih namamu di ini, saya udah nyari orang yang gak ketemu. Nih tuh namanya Bapak Setiawan tuh. Tolong dong ini siapa ini, tolong yang kenal kasih tahu namanya dicatut. Yes. Setiawan Santoso tuh. Coba tuh nggak percaya tuh. Nah tuh namanya Setiawan Santoso tuh. Iya, takutnya memang orang aslinya tidak melakukan itu gitu ya, karena banyak juga yang terjadi. Saya udah cari sih. Saya udah cari sih nggak ada gitu. Atau mungkin hanya fotonya aja diambil gitu, namanya diganti mungkin. Saya juga yang telepon saya juga saya kira orang luar negeri, tapi orang fasih Indonesia, tapi sepertinya agak sedikit aksennya agak sedikit bukan orang lokal ya gitu. Oke. Ya. Wow. Ya cerita panjang lah saya. Ini makanya yang kedua saya taruh ya. Ini sesuatu yang ngeri banget sih. Sabar. Yang saya paling repot tuh kalau penipu tapi sabar. Ini berarti kan ngemplang gede. Betul. Biasanya kan kalau misalnya nipu ya sedikit kita sudah sadar dan sudah nggak mau diarahkan tuh langsung marah-marah biasanya Mas outputnya ya. Kalau ini nih sabar sekali. As fast as you can kan. Yes. Ini lambat, slowly but sure. Wah ngeri loh kalau udah slowly but sure berarti PD Jaya. Betul. Dan biasanya pendapatannya nggak main-main ya kalau dia sabar banget untuk mengarahkan. Dia bikin risip-risip penipuan untuk bukti transfer juga loh. Ini saya sih belum sempat ya nanya teman-teman ya mengenai resinya, tapi saya sih punya keyakinan 99% resinya resi bodong ya. Coba nih nanti saya kasih. Jadi ada orang-orang yang bilang dia udah transfer tuh ya banyak tuh. Ini apa? Tuh. Oke. Tuh. Ya. Ya, dia tutup. Nah, ini kan ya pasti ya mungkin juga kayak dia ngambil, tapi yang jelas ya dia niat lah dengan segala daya dan upaya. Dia bilang saya sudah top up 520 juta, dapat 520 juta ke crypto exchange Blegedes kok mau kan. Ya. Gitu. Ini mengerikan. Yang selanjutnya itu juga masih ada trennya di penipuan menggunakan chat ya. Itu biasanya banyak yang di Telegram ya. Telegram. So, ya, Telegram itu beberapa saya lihat adalah tiba-tiba kita bisa di-invite ke dalam sebuah grup. Betul. Ya. Diminta untuk mengerjakan sebuah tugas. Ya, aku juga pernah tuh begitu tuh. Pernah ya. Nah, terus habis itu kita diundang untuk masuk ke namanya manajer investasi lah. Misalnya dia dikelola gitu. Namanya grup mau profit gitu ya. Oke. Itu dia bisa kasih gambar itu diawasi OJK, Bank Indonesia, Bapepti, Bareskrim. Saya nggak tahu ada semua tuh bisa dijajar semua. Karena dia diawasinya banyak banget. Namanya hebat banget yang namanya BC aja dia terdaftar dan diawasi cuma OJK, dia lebih hebat. Terdaftar diawasi OJK, Bank Indonesia, Bapepti, Bareskrim. Semuanya ya. Ini Departemen Sosial apa kali, mungkin diawasi Presiden juga. Waduh. Nah itu ya ini nipu kelas keras ya. Jadi benar-benar ya transfer ya bablas. Nah makin hari itu yang disalahgunakan juga misalnya transfer gitu ya, transfer via kris. Nah ini krisnya dipakai untuk kegiatan nipu. Sebenarnya yang dipergunakan krisnya mungkin juga nggak tahu kalau dipakai untuk kegiatan nipu. Contoh skenario ya yang memungkinkan dia pakai untuk dicari seperti ini. Oh ya Mbak Audrey sudah mau bayar ya ke saya ya 50.000. Bentar ya saya buatkan krisnya ya. Dia buatin krisnya ke tempat lain, dia beli pulsa. 50.000. Nah, krisnya muncul kan? Saya kasih ke Mbak Audrey, tolong transfer ke sini 50.000. Secara otomatis kan ini terproses, dia dapat pulsanya kan? Berarti kan jalurnya jadi tambah panjang dan tambah susah dicek kan?
Iya, kejadian begitu juga. Oke. Tadi juga di YouTube kita ada yang merespon Pak Frans Haryadi. Saya punya pengalaman yang sama, modus penipuan tapi masih sabar, masih dipantau ya. Modusnya persis, namanya beda. Jadi nggak pernah depo, dapat bonus untuk trading. Saya trading dengan profit 100 kali dalam 3 minggu. Wow, beberapa kali bisa di withdraw. Setelah itu akun saya di ban karena nggak nyetor nih Mas Ryan. Wah, kamu menang banyak dong Pak Frans. Saya nggak dibagi loh. Kasihan yang udah depo sampai dengan miliaran katanya gitu ya. Ngeri Ini harus jadi awareness kita ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Ya, orang miliaran ya. Iya betul. Miliaran. Semoga aset lain masih ada gitu ya Mas ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi, masih ada mungkin beberapa yang harus kita sadari ya dan waspadai. Di satu sesi terakhir semoga kita cukup untuk membahas ini. Jadi habis, bukan masih ada 2 lagi. Satu lagi jalan. Mas Ryan, kita lanjut lagi ke jenis-jenis penipuan yang ada Mas. Silakan Mas. Iya, ini saya coba cari yang ngetren aja ya gitu ya. Yang selanjutnya tuh sampai dibikinin banyak billboard di pinggir jalan kalau di Jakarta itu, ya itu adalah modusnya adalah dia nawarin untuk bisa upgrade kartu kredit, upgrade untuk apa ya namanya, untuk member premium untuk uang elektronik tertentu gitu. Itu dia bilang tuh minimum saldo adalah 10 juta ya kan, nanti bisa gratis iuran seumur hidup, tidak ada biaya, transfer seumur hidup gratis. Nah tuh Bang, untungnya dari mana kalau kita pikir-pikir gitu ya. Nah itu dia lakukan nih, kenapa dia profiling dengan terbatas harus yang minimum 10 juta, karena uang yang mau digasak segitu. Gitu. Jadi yang akan dilakukan itu sebenarnya nanti akan melakukan yang namanya membuat kita bingung, minta OTP ya kan. Sebenarnya dia lagi minta akses tuh ke kita punya data ya kan. Nah, hal yang kayak seperti itu sekarang juga menjadi sebuah tren. Nah, sebenarnya yang kita harus tahu itu secara tips ya, kita mau upgrade ke kartu platinum atau apalah di atas platinum, infinite atau apapun ya, VIP atau prioritas ya dalam setiap bank itu, sebenarnya biasanya itu adalah minimum saldo yang akan menjadi kata kunci ya. Minimum saldo atau berapa banyak pinjaman yang ada di bank tersebut, maka kita baru bisa naik kelas ke jenis rekening tersebut gitu. Dan ketika kita masuk ke jenis rekening tersebut, biasanya juga ada nilai saldo yang harus dijaga, dan juga ada minimum transaksi. Dan juga ada posisi kita itu tetap bisa ada charge yang akan dikenakan kalau kita di bawah saldo tersebut. Gitu. Nah, jadi nggak ada jalan untuk kita mengupgrade sana. Justru kalau kita uangnya pas-pasan ya, kita menggunakan upgrade ke sana, justru malah nanti akhirnya kita akan kena biaya banyak. Ya, coba yang punya tabungan prioritas itu, terus dia di bawah saldo rata-rata, itu kena fee-nya gede loh. Bisa berapa ya? Saya lupa ya. Mungkin 500.000 kali atau berapa, itu bisa kena loh setiap bulan. Nah itu kan sengaja gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak orang yang mau berbondong-bondong mengupgrade. Mungkin kalau dimingi-mingi biaya transfer seumur hidup gratis ya mungkin betul ya, karena itu mungkin dia mau mengupgrade. Tapi kan sebenarnya coba pikirkan dulu, sebelum kita menerima sebuah penawaran, kita harus tahu dulu, ini bank juga sudah ada di Indonesia lama gitu ya. Lah dia mau ngasih gratis transfer seumur hidup, apa untungnya buat dia ya dengan adanya kayak kehadiran kamu? Kan pertanyaan harus dibalik. Memang kita kadang-kadang kan egois, kita mikirin keuntungan diri sendiri tanpa mau mikirin keuntungan dari bank. Emang bank itu antisosial? Kan enggak, itu kan perusahaan. Otomatis kan dia harus making money dong, ya kan? Gitu. Jadi ini lumayan banyak loh yang kena juga gitu. Wah, makin seru lagi nih perbincangan kita Mas Ryan. Next apa lagi nih Mas yang mungkin bisa kita highlight lagi ya kepada small listeners supaya menjadi awareness? Nah ini adalah orang-orang yang hobi membagikan apapun yang baru saja terjadi, terlalu up to date dia dalam bersosial media. Nah jadi kalau kita terlalu up to date dalam sosial media itu, banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh para penipu. Contoh ya, bukan penipu, bisa penculik, bisa pembunuh. Jadi serem. Ya, kita bilang ya, dengan gampang orang bisa mendapatkan tanggal lahir kita. Dengan gampang dia akan mendapatkan nama ibu kandung kita. Berarti kan sudah separuh jalan untuk sampai ke data pribadi kita. Betul. Ya kan, sampai ada yang lebih repot lagi, sampai ada yang memfoto
KTP-nya dimasukkan ke OpenSea ya, tempat penjualan NFT, wah itu sih udah selesai juga tuh. Tinggal dapetin nama ibu kandung, ya kan. Yes. Terus dia bisa ngebajak nomor handphone kita, oh, ya udah selesai, sudah habis lah. Semoga uangnya yang begitu sedikit ya, sehingga tidak kebobolan. Amin, amin. Oh jadi amin, lebih parah lagi dia amin. Daripada banyak ya Mas. Iya, karena kalau banyak bisa bablas banyak gitu, jadi betul. Mesti hati-hati. Terus ada satu kemarin juga lucu ya, ada satu YouTuber gitu, dia live dan dia nggak sengaja tuh ngasih lihat private key kripto dia. Itu berapa 10 detik hilang total uangnya tuh 20-30 ribu US loh. Wow. Jadi kita pengen up to date dengan ada selalu di sosial media, memposting dan membagi apapun. Itu ya sebenarnya akan menjadi banyak celah untuk dilakukan suatu social engineering dalam bahasa kerennya. Semakin dia mengerti diri kita, dia juga bisa datang ke kita untuk melakukan penipuan dengan lebih smooth juga toh. Yes. Iya dong. Pastinya. Dia begitu tahu, Mbak Audrey apa kabar Mbak Audrey? Waduh, di Kompas dia kemarin ya, kita kan ketemu Mbak Audrey di lantai atas, saya lantai 2 loh kemarin, tiba-tiba jadi akrab. Iya. Oh iya loh, Pak Satpamnya yang itu loh, yang sering loh ketemu. Kan tiba-tiba jadi tambah yakin bahwa ini orang adalah orang yang di lantai 2, benar nggak? Betul. Even nggak tahu. Tiba-tiba Mbak Audrey yuk, ikut yuk. Saya kebetulan ada mau bayar nih, belum Mbak Audrey, kalau pinjam sebentar ya Mbak uangnya Mbak. Saya nanti balik ke sini. Ya 500 ribu aja lewat, hilang udah. Berarti kan sebenarnya dia pintar memprofil, dia tahu dengan jelas. Itu kenapa? Ya karena apa yang kita bagikan juga. Yes. Yang ada di sosial media. Ya kan, bisa jadi juga kita sering foto anak kita ada di sekolah mana, alamat rumah dan lain sebagainya. Ya, lagi kosong rumahnya kita, sorry ya saya mau pergi dulu seminggu, cekrek dia foto, ya udah lengkap, sudah tahu kapan tanggal pergi, sudah tahu alamat rumah, mungkin di rumah suka sering foto, akhirnya semua sudut rumah bisa dia petakan, enak kan nih kalau begini gue gasak sebelah kiri di luar nih ya, gitu kan. Iya. Ya, jadi sebenarnya bukan penipuan ya lah, direct kepada penipuan keuangan ya juga bisa sampai ke sana gitu, atau jangan-jangan ada data pribadi yang juga kita bagikan secara tidak sengaja kepada di sosial media kita kan juga bisa jadi. Dan ini yang mungkin akhirnya kita jadi terkejut juga, kok bisa gitu ya, padahal secara nggak sadar kita sudah men-share lah semua hal yang penting untuk mereka membobol gitu ya Mas Rahid ya. Dan betul. Ini tadi ada respon lagi nih dari Pak Frans Haryadi ya, tadi tambahan, saya pengen bocorin tapi belum ada bukti yang ketipu. Nah ini gimana ya, mungkin kadang kan naluri kita juga kalau ngerasa ini penipuan pengen share, takutnya kita yang disalahin gitu Mas Ryan, karena kita yang nggak pro. Betul, saya juga tadi share kan sebenarnya saya bilang bahwa satu, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Ya, yang jelas dia sudah melanggar. Satu adalah mempromosikan exchange tidak terdaftar di Indonesia. Sudah jadi tindakan pelanggaran dari sudut pandang tempat tersebut, mau dia benar maupun dia nggak benar. Yang kedua, di dalam penawaran yang dia lakukan, pair-nya itu tidak ada di dunia. Saya sudah buktikan nama token yang dia nyatakan sebagai pair yang jam 8 malam kita sama-sama duduk ya. Nah ini akan saya silakan beli di jam 8 gitu. Itu tidak terdaftar di CoinMarketCap dan di CoinGecko. Ya, dari dua itu makanya saya katakan bahwa ini kemungkinan adalah palsu. Yang ketiga adalah dia kasih tempat verifikasi. Di mana tempat verifikasi tersebut adalah bukan website SEC. Katanya dia terdaftar di SEC gitu kan. Ya sebenarnya SEC emang saya nggak tahu nih, saya jadi masih bertanya-tanya. Setahu saya sih exchange crypto tidak didaftar di SEC. Coinbase ada di sana ya karena Coinbase adalah perusahaan TBK, di TBK listed company di Amerika. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yang menurut saya juga perlu dapat perhatian juga ya sebenarnya, bahwa ketika kita melakukan transaksi gitu, transaksi itu kan transaksi kripto ya, yang harusnya memang ditransfernya ke Indonesia dong. Gitu. Kalau ini kan terjadinya dia membuat ini seolah-olah suatu transaksi yang tidak bisa diverifikasi lah di Indonesia. Ya berarti saya bilang ini indikasinya lebih kuat seperti itu. Kalau saya salah, ya saya sih mohon maaf gitu. Tapi menurut saya ini terlalu suspicious untuk benar. Gitu. Silakan challenge. Kalau memang ternyata ini yang tadi saya kemukakan benar, ya silakan challenge. Tapi silakan buktikan juga kalau itu benar. Jadi semoga membantu ya untuk Bapak
Frans Haryadi. Oke, Mas Ryan, tersisa 4 menit lagi. Mungkin bisa dirangkumkan lagi apa sih yang harus kita lakukan ya? Karena kan mungkin kita nggak tahu ya seperti apa tantangan-tantangan penipuan ke depannya. Lantas apa yang harus ditingkatkan lagi dari kita para customer ataupun juga mungkin pengguna ya? Silakan Mas Ryan. Ya, terbukti ya bahwa era hari ini itu adalah budaya membaca makin lebih dikit daripada budaya mau mencari tahu. Gitu. Kita lebih menjadi orang yang bukan lagi baca tapi visual aja. Oke. Ya, kita visual, ada videonya bagus banget, audionya bagus banget. Tapi pada akhirnya kita baca juga karena ada sesuatu pesan-pesan yang harus dibaca juga. Gitu. Waktu kita mau ada pop up, jangan dipencet oke kalau nggak tahu. Ya kan, kalau ada informasi minta sesuatu, jangan langsung kasih permisi. Ini dikasih permisi apa kan gitu ya. Lalu ketika sesuatu yang terlalu too good to be true, ya memang too good to be true. Tapi masa ada yang namanya kasih kartu platinum tapi gratis iuran seumur hidup, gratis transfer, gratis biaya, terus tanya ini untungnya dia ngasih apa? Kan berarti gitu balik. Betul. Ini tuh bisnis gitu loh, harus ada take and give. Yes. Kalau kita ingin dapat makanan yang enak, dapat ruangan yang bagus, ya pasti harus mahal. Makanya kalau ada orang sales tuh selalu bilang gitu kan, ada kalau misalnya minta bagus, ya minta cepat ya harus mahal. Gitu. Kalau minta murah jangan minta bagus. Atau kalau mau murah, ya bagus tapi lama. Nah, jadi itu akan ada semua services itu akan selalu ada di dalam semua hal, termasuk di dalam industri keuangan sendiri. Gitu. Nah, ketika kita tahu setiap hal ada, tiap belokan ada risikonya, jangan berakhir dengan cara-cara yang kerdil ya. Oh ya kalau gitu saya tidak pakai handphone, boleh juga sih, nggak apa-apa. Kalau bisa begitu sih kuat, boleh. Di era 2024 ini, saya kemarin merenung ya, saya ngeliat jalan ya, dari naik pesawat ya. Saya pikir ya, semua orang nentengin handphone. Iya ya, dulu 25 tahun yang lalu, seingat saya, itu handphone adalah barang sangat mewah. Betul. Dalam 25 tahun ini berubah menjadi sebuah barang sangat murah, bahkan orang bisa punya 2 sekaligus ditenteng. Gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak terhindarkan. Gitu. Jadi ya jangan sampai mengkerdilkan diri dengan mengatakan, oh yaudah saya kalau kayak gitu saya tidak mau bertransaksi menggunakan kris gitu. Terus saya bilang waktu saya lihat di Cina 2016 aja saya sudah bilang kita tertinggal sekali. Kan baru kemarin baru rame, ya kan? Coba awal-awal itu abang-abang ojek suruh bayar pakai e-money. Waduh, kayak mau disunat. Susah. Kayak ibu saya ingat banget itu. Saya dimomelin, terus habis itu pakai itu mobil taksi dibayar pakai QR. Ngambeknya, saya bilang lupa, saya juga udah lama nggak bawa uang. Bapak mau carikan ATM? Enggak mas, ya saya jadi bingung gimana. Soalnya saya juga bingung mau buat bayar buat bayar bensin. Itu 1-2 kali mungkin ada, tapi nggak terhindarkan. Hari ini akhirnya lebih jalan transaksi non tunainya toh. Nggak bisa dihindari toh. Gitu. Daripada nanti terpaksa untuk berubah akibat zaman yang memaksa, lebih baik kita yang berubah toh. Betul. Jangan sampai enggak. Wah, akhirnya repot. Itu jadi dinosaurus loh. Ingat dinosaurus berubah karena tidak punah karena tidak mampu beradaptasi. Katanya. Kata teori evolusi. Ya. Saya kan bukan arkeolog. Tapi saya percaya arkeolog ngomongnya gitu. Yes. Oke. Jadinya pasti kita harus terus meningkatkan awareness kita, small listeners, dan juga sadari bahwa tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah jika jalannya itu cepat dan bagus ya, betul. Jadi pastikan Anda aware akan hal-hal yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda klik di handphone Anda. So, terima kasih Mas Ryan insight-nya malam hari ini. Selamat memilih besok dan juga small listeners selamat memilih. Semoga malam ini sudah ada pilihannya ya untuk dipilih besok. Jangan golput. Dan pastinya jangan dong, jangan. Berapa nomor rekening sih? Aduh. Gitu. Repot. Bahaya ya. Kalau gitu small listeners kami pamit, sampai jumpa dan selamat malam.